Fathahilah juga begitu, yang Tegal. Gimana Tegal? Iya Pak. Iya. Oke. Kalau teng kantor nih. Oke. Ini apa itu? Nampaknya yang hadir sih kelihatannya wajahnya sih sehat semua yang hadir ya. Semoga demikian ya. Karena ini ini Pak Fathahilah dari Tegal, ada yang dari Pati, ya. Pak Usman dari mana? Saya lupa. Saya Tegal juga, Pak. Oh ya Tegal juga ya. Oh iya Tegal juga. Yang Cibunar sih siapa ya? Usman apa Fathahilah ya? Pak Fatah. Oh yang Fatah ya, yang Cibunar ya. Iya Pak, iya benar. Ya, itu enggak jadi ya pesawatnya ya? Iya Pak, belum jadi. Saya agak dulu sempat katanya mendengar itu karena mertua saya ada yang punya sawah dekat itu tapi akhirnya dijual. Waduh, sayang sekali. Iya. Baik, Pak Bambang, ini Pak Bambang, saya lupa, Bambang dari mana ya? Pak Bambang dari Kendal, Pak. Oh iya, sejalur pokoknya jalur utara lah. Ada Tegal, ada Kendal, ada Pati, ada ini yang Bu Sofi mana Sofi? Tapi nggak muncul ini wajahnya. Nggih dalem Pak niki apa anake ra direwel iki lho. Oh, nggih. Iya, pakai HP ya. Nah, itu pakai HP, HP-nya mau dipinjam ini. Ini harus. Iya, makanya harus tambah HP lagi. Tambah HP lagi. Ini pakai HP semua ya. Ini Pak Bambang pakai HP ya? Pakai HP ya? Saya pakai HP, Pak. Iya. Ada yang pakai laptop? Ini Pak Samsul pakai laptop? Saya pakai laptop ini Pak, nih Pak. Saya pakai laptop, Pak. Iya, ya. Biasanya kalau yang lebar-lebar itu pakai laptop. Ya bisa juga sih, ya. Tapi yang hampir beda ya. Pak Zainal Mutakin, sehat. Ini dari mana ini? Dari Tegal, Pak. Oh iya, Tegalnya berarti Tegalnya sama 3 ya? Pak Usman sama Pak Fatah. Tegalnya ada 3 ya? Iya. Tegalnya ada 3. Oke. Baik, ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi ada 7 ya sudah 50% lah dari 12 ini berarti tinggal 5 yang belum hadir. Nah, begini Bapak Ibu karena memang seperti putaran PPG putaran yang pertama, jadi untuk PPL ini memang berlanjut sampai nanti berakhirnya PPL 2. Jadi memang meskipun dibuat space dibuat ada 3 sesi ya, 3 sesi. Jadi sesinya itu ada PPL 1, RPP 1, kemudian PPL 1, RPP 2, dan nanti sampai ke PPL 2 ya, RPP 3 itu memang pendampingnya adalah sama. Jadi saya insya Allah mendampingi Bapak Ibu itu nanti sampai berakhir seluruh rangkaian PPL. Berarti ya sampai khatam ya, karena memang PPL ini ya tahap akhir ya, tahap akhir untuk ini karena nanti setelah itu ada UP, ada UKIN, terus beberapa hari yang lalu itu hasil persentase itu perlu saya sampaikan barangkali saya ya bentar ini. Nah, dari persentase kelulusan UKM PPG ya itu IAIN sekarang UIN Saizu Purwokerto ini dari 28 yang daftar yang saya miliki ya itu ranking 5 ya, tingkat kelulusannya itu ya paling tinggi 77, kemudian 75, 72, 71 ya IAIN Purwokerto atau itu 70 ya. 70% tingkat kelulusannya
Yang kemarin itu ada 169 peserta ya. Yang bukan, saya salah ya. Dari 200 kok, saya salah menghitung ya. Dari 241, dari 241 itu yang lulus 169, yang tidak lulus 72. Masih banyak yang tidak lulus ya. Ya, jadi tingkat kelulusannya itu 70,12%. 70,12% itu adalah ranking 5 se-Indonesia ya. Ya, se-Indonesia karena UIN Jogja saja 69 tingkat kelulusannya ya. Kemudian UIN Jakarta 66. UIN Surakarta, IAIN Surakarta sekarang UIN juga 66 juga, beda koma. UIN Bandung 62. Coba Semarang berapa? Semarang kok nggak masuk ini. Semarang. UIN Semarang ranking 10. Ya, UIN Semarang itu ranking 10 64. 64% tingkat kelulusannya. UIN Surabaya 55%. Ya. Kemudian UIN Makassar 42%. UIN Mataram 32%. Jadi ini termasuk ya 5 besar ya. IAIN Purwokerto, UIN Purwokerto ini masuk 5 besar, 70,12% itu lulus. Tapi ya jangan hanya 70, sekian, masih banyak yang lulus itu 29,88 yang lulus. Nah, ini tentunya kan Bapak Ibu ya harapannya sudah capek-capek harapannya lulus ya. Harapannya tentunya adalah lulus ya. Ya, harapannya tentunya lulus dan makanya saya selalu mengingatkan ya, memang tugasnya pembimbing ya mengingatkan begitu. Jadi mengingatkan Bapak Ibu ya, karena nanti kalau kan ada dua ya, ada UP, ada UKM. Jadi ada UP, ada UK ya, ada UP, ada UK. Nah, kalau UP itu karena sifatnya online langsung ya, tentunya adalah mengacu kepada apa itu materi. Jadi apa itu penguatan materi yang kemarin, makanya modul-modulnya tolong dibuka-buka kembali karena nanti materi UP itu kebanyakan dari itu ya. Dulu memang kalau nggak salah ya awal-awal pandemi itu saya sempat ikut mereview soal UP di Jakarta. Saya sempat tapi saya lupa. Saya lupa soalnya apa saja. Tapi yang jelas saya ikut mereview awal-awal pandemi itu untuk soal-soal yang akan dipakai. Tapi itu kan bank soal, jadi artinya soal-soal yang direview kemudian diperbaiki itu masuk di bank, panitia nasional lah yang kemudian memilih mana saja yang akan dikeluarkan untuk UP. Nah, saran saya hanya modul-modul itu nanti tetap dibuka, ditelaah, dipelajari, karena materi UP itu sebagian besar berangkat dari dari modul. Nah, betul. Kemudian untuk yang uji kinerjanya, yang UKM-nya itu, ya. Kalau yang UKM-nya itu kan ada 3 hal yang diunggah. Yang diunggah 3 hal itu, yang pertama adalah portofolio. Nah, portofolio itu tentunya lampiran-lampiran itu menjadi penting. Nah, portofolio itu sebagian itu adalah produk dari PPL. Jadi sebagian produk PPL. Produk PPL itu misalnya Bapak Ibu mengembangkan materi, kemudian direkam, ya, diunggah di YouTube, ya itu
itu bisa dilampirkan, itu bisa menjadi nanti bahan portofolio. Ya, kemudian misalnya jadi pengembangan materi begitu, ya, materi misalkan Bapak Ibu mengembangkan materi tidak bentuk video, pengembangan materi dalam bentuk kayak modul atau begitu, itu bisa juga diunggah di portofolio. Di samping tentunya keaktifan Bapak Ibu misalnya mengikuti pelatihan, mengikuti seminar ya, tingkat provinsi atau tingkat nasional, kabupaten, itu masing-masing akan ada skornya. Nah, itu untuk yang di di portofolio. Jadi portofolio itu beberapa bagian dari proses PPL ini itu ada yang bisa menjadi bahan portofolio. Nah, kemudian untuk yang kedua itu RPP. Sekali lagi RPP. Ya, untuk yang RPP 1, untuk PPL 1 itu saya rasa kemarin masih ada beberapa hal yang perlu dioptimalkan. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu nanti untuk menyusun RPP 2 karena ini terintegrasi dengan PTK, jangan lupa ya, terintegrasi dengan PTK, berarti RPP-nya itu ya, disusun juga dengan mempertimbangkan hasil refleksi dari siklus 1. Makanya RPP 2 ini sejatinya ya ada kesesuaian. Jadi bukan RPP baru loh. Saya ya jangan keliru. Nanti kalau RPP baru jadi keliru lagi. Jadi masih RPP lawas kemarin itu didandani lagi mana yang hasil dari siklus, hasil dari refleksi. Kemarin kan sudah saya minta ya, refleksi itu bagian-bagian itu menjadi pertimbangan untuk menyusun RPP-nya. Karena ini RPP 2 ini nanti menjadi siklus 2. Jangan lupa ini siklus 2. Jadi bukan materi baru loh ya. Kalau materi baru nanti malah nggak nyambung. Jadi materi lama sebagai siklus baru. Seperti yang kemarin saya katakan bahwa praktek pembelajaran ini adalah implementasi dari penelitian tindakan kelas Bapak dan Ibu. Nah, untuk kemarin, untuk RPP memang belum ada yang optimal ya. Artinya kalau dari hasil kemarin itu rata-rata nilai praktek lebih tinggi daripada RPP-nya. Jadi nilai prakteknya lebih tinggi. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu memang nampaknya sudah biasa mengajar ya. Jadi artinya kalau mengajarnya sudah lebih tinggi nilainya daripada perencanaannya. Ya, perencanaannya malah lebih rendah daripada prakteknya. Mungkin selama ini biasa prakteknya sih malah RPP-nya yang kurang diperhatikan. Jadi RPP-nya itu jangan lupa mengacu dengan instrumen yang kemarin sudah saya berikan. Jadi sejatinya Bapak Ibu sebelum diunggah, tolong sebelum diunggah itu di self assessment sendiri. Jadi dinilai sendiri, diperkirakan ya. Komponen-komponennya coba dilihat. Jangan sampai ada komponen yang kosong. Jangan sampai ada komponen kosong. Bukan banyaknya Bapak Ibu. Bukan banyaknya ya. Sekali lagi bukan banyaknya butir, bukan banyaknya halaman, tetapi lengkapnya komponen atau unsur. Jadi kalau unsurnya lengkap, otomatis pada bagian itu akan ada nilainya. Makanya kemarin saya sarankan ketika menjabarkan KD menjadi indikator, ya, itu upayakan jangan hanya yang kognitif, tetapi semuanya dimunculkan. Begitu juga ketika menyusun tujuan, mengembangkan tujuan pembelajaran, juga mengacu dari indikator. Jadi ya ada aspek sikapnya, ada aspek pengetahuannya, ada aspek keterampilannya. Begitu. Ya, karena sikapnya ada sendiri itemnya nanti. Kalau tujuannya hanya kognitif, nanti bagian item yang sikap kosong.
Ya, kosong itu sih kalau saya sih masih kasihan, masih tak kasih lah walaupun 6. Ya, kalau saya masih tak kasih lah angkanya. Tapi besok ketika UK, ketika UK itu belum tentu pengujinya nanti ngasih nilai. Kosong ya kosong, nggak ada nilainya. Nah, kalau kosong beberapa item itu pengaruhnya lumayan itu dropnya rata-ratanya. Jadi begitu. Jadi sebelum diunggah, sekali lagi harus dipastikan komponennya terisi. Materi juga begitu. Materi tetap di RPP itu tetap ada, cuma materi detail dilampirkan. Penilaiannya dideskripsikan di RPP, tetapi instrumennya dilampirkan. Begitu. Jadi sudah ada penjelasan, tetapi detailnya ada pada lampiran. Ya, karena penilaian itu mengukur pencapaian tujuan, maka kalau yang sikap ya disiapkan ada pengukuran sikapnya, skalanya. Kalau yang pengetahuan berarti disiapkan yang instrumen tesnya. Tesnya, kuncinya, ya, dan tetap mengacunya kepada tujuan. Ya, ingat tujuan ya. Jadi membuat butir-butirnya itu tetap mengacu kepada kisi-kisi tujuan. Jangan lupa itu. Ya. Ini Maulana Malikuddin mana kok hanya gambarnya pojokan doang itu. Nah, itu kok banyak pojokan doang. Yang kelihatan malah apa itu hanya colokan doang ini. Ini ya Pak Zainal mana ini? Pak Zainal lagi ngajar apa gimana? Wajahnya nggak tampak. Nah. Masih nyimak. Oh iya. Maaf Pak, pakai HP jadi kurang terdengar, jadi makanya telinganya yang ditekan. Oh gitu, pakainya ini. Pakainya saya Bapak sendiri kan saya punya headset ini. Harus pakai headset kayak itu, kayak Pak Goni. Ini pakai headset. Siapa lagi itu yang pakai headset? Oh gitu. Pak Tailah itu malah kayak pilot itu. Jadi, pakai headset ya. Saya sendiri memang geletak di mana-mana ya. Saya headset itu saya ngerti mana. Iya. Saya di sini juga ada, di rumah ada. Pokoknya beli saya tidak harus yang mahal. Ini saya hanya 10 ribuan. Ya. Saya 10 ribuan. 10 ribuan, tetapi saya ada di mana-mana. Ya. Di masuknya itu di beberapa tempat saya ada. Karena saya juga lupa. Saya juga sudah mulai lupa. Makanya kemudian lupa di beberapa tempat. Saya kasih, di sini saya kasih, di mobil saya kasihkan juga satu. Ya. Sekali beli saya langsung 5. Ya. Ya. Jadi headset itu penting. Di samping itu gini, soalnya kalau pas Bapak Ibu mungkin lagi pertemuan, lagi rapat, kan nggak nyaman dengan kanan kiri kalau HP-nya bunyi berengeng itu. Tapi dengan disumpel begini kan yang dengar cukup diri sendiri. Ya, jadi itu seperti itu penting. Iya Pak, mohon maaf. Ya itu. Terus itu RPP ya, jangan lupa RPP-nya. Jadi RPP-nya itu sekali lagi RPP-nya itu ya. RPP-nya itu lanjutan dari siklus kedua. Bukan materi baru. Nanti keliru soalnya. Jadi bukan materi baru. Maka sejatinya untuk RPP 2 ini sifatnya didandani, direvisi, ya, direvisi, ditambahi, dilengkapi begitu sesuai hasil siklus. Kemarin misalkan catatan saya untuk yang sikap belum muncul, sikapnya dikembangkan lagi. Kalau yang ABCD-nya belum lengkap, ya dilengkapi ABCD. ABCD itu maksudnya audience, behavior, condition, degree itu. Ini saya ulangi lagi karena saya pernah memberi catatan, ya format ABCD itu langsung diganti, tapi gantinya itu apa itu tujuan A, tujuan B, tujuan C, tujuan D. Sudah saya ganti format ABCD Pak, dikira numberingnya. Jadi bukan numberingnya, tapi adalah apa itu komponennya, ya komponennya itu jangan lupa. Saya jadi ketawa kalau teringat itu. Jadi saya
catatan saya itu format ABCD begitu ya, format ABCD. Ternyata direvisi lagi dengan urutan A, B, C, dan D. Sudah saya ganti ABCD, Pak. Pak, tanya. Oh, ya, silakan. Ya, silakan. Terima kasih. Tadi Bapak menyampaikan terkait dengan RPP 2 ini adalah bukan materi baru. Artinya kalau punya saya itu kan temanya mandi wajib. Nah, mandi wajib itu kan materinya nanti kan banyak. Yang secara perencanaan di RPP saya itu nanti ada 3 pertemuan, nanti habis untuk materi mandi wajib. Artinya yang materi 2 ini adalah saya melanjutkan dari materi RPP yang pertama. Kalau di RPP yang pertama itu saya membahas pengertian, dalil, dan rukunnya. Lah di RPP kedua ini saya nanti membahas mengenai sunah-sunah dan perbedaan mandi wajib dengan mandi mubah ataupun perbedaan dengan mandi sunnah. Apakah itu sudah betul seperti itu? Apakah kita mengulangi untuk yang seperti RPP 1 tetapi dengan beberapa penyempurnaan sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak. Demikian Bapak. Ya, yang betul yang terakhir itu. Yang betul itu yang terakhir. Karena ini siklus, bukan lanjutan. Ya, kalau lanjutan Mas Bambang, kalau lanjutan itu misalnya saya ke Tegal, saya mampir Bumiayu, saya mampir Purwokerto, saya mampir Tegal. Bukan begitu. Ini siklus. Siklus itu kan cycle itu artinya apa artinya? Muter. Jadi hasilnya itu cycle itu muter. Jadi muter ini bukan lanjut ya. Kalau lanjut itu nanti tidak gatro. Lah terus apa gunanya siklus 1? Apa gunanya itu refleksi? Refleksi itu berguna itu kan untuk pertimbangan dalam perencanaan. Makanya istilahnya kan pakainya PDCA. Plan, do, check, action. Plan, do, check, action. Plan, do, check, action. Gitu. Jadi sejatinya kalau kemarin itu begitu, seharusnya itu dipilih yang terjangkau, ya, yang terjangkau putarannya, ya, kemudian diputar pertama, diputar kedua, diputar lagi nanti ketiga. Maka nanti akan ada hasilnya siklus 1, ya, hasil tesnya demikian, siklus 1 hasil skalanya demikian, siklus 2 nanti begitu bertahap. Jadi ini yang progresnya itu adalah progres kepada hasil. Ya, hasil. Tetapi kalau kontennya dan tindakannya itu sejatinya sebagai satu kesatuan. Jadi begitu Pak Bambang, jadi bukan lanjutan. Ya. Jadi kalau kemarin disetting lanjutan itu keliru, itu berarti orang muter. Ya. Begini Pak, misalkan di RPP 1 kita sudah bagus. Bagus, itu berarti bisa dipakai untuk yang RPP 2. Terus kaitannya dengan video pembelajaran yang sudah kita buat, tadi kan Bapak menyampaikan kita di praktek video pembelajarannya sudah bagus. Berarti kan itu sudah bagus-bagus. Nah, di video yang kedua ini, apakah kita membuat lagi atau masih memakai yang video yang pertama karena nilainya sudah bagus begitu? Iya, bagus, tapi bagusnya kan belum maksimal. Makanya sejatinya itu memang yang baik itu ya ada progres. Jadi kalau misalnya kemarin itu dalam PTK itu ternyata sekali tembak bagus, itu berarti Bapak Ibu keliru. Bapak Ibu keliru memilih. Bapak Ibu keliru memilih. Kalau penyakit yang ternyata hanya mumet kemudian tembak paramek mari itu berarti keliru menganalisis permasalahan. Jadi permasalahan yang dipilih memang permasalahan yang bisa didandani secara bertahap.
Kalau didandani sekali jadi, itu berarti Bapak Ibu kemarin dongnya aja kue yang dipilih PTK nih. Berarti kan kegampangan dandani sepisah langsung jos itu berarti. Jadi harusnya mendandaninya itu pakai proses. Itu memang PTK begitu. Jadi menghendaki minimal itu adalah 2 siklus. Nah kalau namanya juga dalang itu kan kurang lakon. Dalang kan kurang lakon. Nah kalau yang kemarin sudah dianggap cukup, maka Pak Bambang bisa juga ini yang RPP 2 ini sebagai siklus 1, nanti yang RPP 3 siklus 2. Gitu. Jadi tetap masih ada solusi. Jadi kalau Bapak Ibu, tapi otomatis berarti kan ganti. Jadi topiknya menjadi ganti. Jadi kalau yang kemarin dianggap sudah wis bubar, wis rampung, maka untuk yang RPP 2, RPP 3 itu sebagai siklus 1 dan RPP 3 sebagai siklus 2. Boleh juga demikian. Jadi masih ada jalan kalau kelirunya di sini. Tapi kalau kelirunya besok, kelirunya yang kedua ini nggak ada jalan lagi. Karena sudah nanti putaran ketiga kan hanya sekali. Kan PTK itu lazimnya PTK itu sekurangnya kan 2 siklus. Kan begitu. Jadi kalau mau seperti itu tadi, jadi dianggap kemarin sudah bubar, habis rampung, berarti Pak Bambang itu sekarang PTK baru dengan siklus 1 pada RPP 2, siklus 2 pada RPP 3. Tapi ya belum bagus Pak, masih harus disempurnakan lagi. Jadi mundur. Iya, jadi mundurnya karena sebenarnya angel ya. jadi kemarin juga saya ada yang PPG tahap 1 juga begitu. Waduh, keliru Pak ini. Ya. Kalau keliru ya udah nggak apa-apa. Yang penting ini yang PPL 2, yang PPL RPP 2 ini jadi 1. Nanti yang RPP 3 menjadi 2. Boleh seperti itu. Jadi prinsipnya saya ulangi lagi, prinsip PTK itu kan memang melakukan tindakan dengan menerapkan siklus, bukan progres. Progres dengan siklus beda. Kalau progres itu adalah tadarruj, bertahap itu tadi, ya. Jadi mau menggapai angka 5 tapi 2 terus 3 itu. Tapi kalau PTK enggak. PTK itu diputar. 1 putaran, 2 putaran minimal, atau bisa sampai 3 putaran. Silakan kalau ada yang bertanya. Mohon maaf Bapak. Ya. Silakan Bu Sofi. Oke. Apunten Pak Bambang. Kalau jadi malah bingung Pak. Maksudnya dari awal kan itu kemarin kita menyiapkan 3 RPP itu disesuaikan dengan kaldik yang ada waktu nanti kita melaksanakan PPL. Jadi diperkirakan PPL 1 RPP 1 itu tanggal sekian sampai sekian berarti materinya ini. Kemudian PPL 1 RPP 2 tanggal sekian sampai sekian berarti materinya ini dan selanjutnya seperti itu. Dari awal kan seperti itu. Nah, kemudian waktu kemarin PPL 1 itu kan materi saya adalah di kelas 6 binatang halal. Nah, jadi untuk materi pas sesuai kaldik itu di bab 3 di semester 1 bab 3. Nah, itu saya jadikan 3 RPP, Pak. Nah, kemarin sudah binatang halal itu jenis-jenis dan pengertian dan jenis-jenisnya. RPP kedua ini saya melanjutkan itu, Pak. Jadi tata cara penyembelihan. Nah, tapi tadi Bapak bilang kan harus 1 materi yang sama. Nah, saya khawatirnya nanti ke anak waktu disampaikan itu kan, Bu, itu kan sudah kemarin. Ngoten. Iya, memang begitu. Jadi PTK memang begitu. Jadi PTK itu makanya PTK itu kan intervensi sejatinya.
Makanya sejatinya ketika Bapak Ibu mengidentifikasi sebuah kekurangan dari sesuatu, kemudian menuntut adanya atau Bapak Ibu berpikir bahwa secara prosedural harus dilakukan tindakan, maka tindakan itu ya memang tindakan khusus. Artinya ketika melakukan putaran itu ya itu sudah diperhitungkan, tidak jauh dari kaldik, tapi tetap memutar di situ. Karena dalam rangka untuk mengoptimalkan, untuk memperbaiki sebuah kekurangan. Itu sama dengan minum obat, Bu. Jadi obatnya tetap sama, diminum pagi, diminum siang, diminum sore. Kalau minum pagi, minum siang, minum sore obatnya beda-beda, ya jenenge butuh tambahan nih. Jadi obatnya ya itu. Obatnya itulah besok ganti lagi penyakit berikutnya. Makanya saya sudah menyampaikan, sejatinya PTK itu adalah sebagai continuous improvement, perbaikan terus-menerus dari guru, dari pembelajarannya. Makanya kalau setiap tahun itu Bapak Ibu itu melakukan PTK mandiri, wah itu luar biasa. 5 tahun itu sudah jos banget, wah. Seperti yang saya gambar, iya. Jadi seperti yang kemarin saya gambarkan, semester ini dandan knalpot, semester besok dandan spion, semester besok dandan shockbreaker, kayak gitu. Nah, Berarti yang kita praktekkan untuk yang kedua materinya sama dengan yang kemarin. iya sesuai judul PTK, sesuai judul PTK itu, dan makanya siklus iya, itu. maksudnya. Memang begitu. Iya. Iya, pripun maksudnya? Berarti materinya sama gitu, Pak. Kita ulangi lagi. Betul. Yang benar diulangi lagi. Nah, kalau seperti itu kan nanti waktu kita yang sudah sesuai kaldik, yang diplot-plot satu bab itu berapa pertemuan, akhirnya nanti kan jadi mengurangi waktu yang selanjutnya, Pak, kalau berapa kali. Begitu. Ini kan namanya juga dalam rangka dandan. Dibayangkan saja misalkan begini, ibu itu mau dandan ruang dapur. Maka otomatis pada saat didandani, kompornya dipindah. Begitu. Cuma nanti ya dari perhitungan itu sudah diperhitungkan bahwa nanti bulan depan dapur selesai, nanti bulan berikutnya ruang tamu. Begitu. Jadi memang ini dandannya belum selesai. Kalau dandan sekali jadi selesai, itu berarti malah kesalahan ada pada Bapak Ibu. Ya, mengapa kok salah? Lah kalau seperti itu mestinya nggak usah diangkat PTK. Gitu. Jadi, menurut pemahaman kami kan seperti ini. Contoh untuk tema PAI yang fikih, contohlah punya saya itu kan temanya kan KD-nya mandi wajib setelah haid dan ikhtilam. Lah, dari materi mandi wajib setelah haid dan ikhtilam itu kan nanti di dalamnya kan ada materi banyak, ada pengertian, ada dalil, kemudian di situ ada rukunnya, ada sunahnya. Lah, semua materi itu kan masuk di PTK, walaupun dalam prakteknya kan tidak bisa kita selesaikan dalam satu pertemuan. Maka kita di situ menjadwalkan sampai 3 pertemuan untuk materi yang sama. Lah, sepaham kami untuk yang pembuatan RPP itu, di RPP 1 itu kita ambil 1/3, di RPP 2 kita ambil 1/3 dari materi mandi wajib, dan yang RPP 3 itu kita ambil materi yang 1/3, sehingga dalam 3 RPP itu kita tuntas materi mandi wajib. Itu. Nah, kalau seperti itu, kalau seperti itu, berarti 1, 2, 3 itu baru satu siklus. Coba dipikir lagi. Kalau Pak Bambang seperti itu, maka sampai bubar PPL besok itu laporannya 1 siklus. Oh gitu. Nah, mau begitu juga nggak apa-apa. Saya juga nggak apa-apa. Jadi nanti kalau Pak Bambang seperti itu, maka besok akan saya coret salah kalau Bapak melaporkan siklus 2, siklus 3 dan hasil. Karena ini teman-teman kayaknya sama seperti itu, Pak. Makanya itu
Makanya kalau sudah kebanjur, apa nggak ada jurus? Tadi saya katakan ada jurusnya. Jurusnya adalah dengan PTK baru, tapi nanti terus ini siklus 1 RPP 2, siklus 2 RPP 3. Gitu. Jadi beda sih juga akhirnya. Saya contohkan kayak tadi ya. Misalkan mau dandan ruang dapur. Ternyata tutup kompor anyar udah langsung jadi. Bubar kan berarti wes. Ya sudah ganti setting sekarang dandan ruang tamu. Dipecah menjadi 2 siklus. Halo, Pak Honi bocor itu malah mic-nya. Ya, Iya Pak. mic-nya bocor malahan. Mohon maaf Bapak, tadi terlambat. Nah, saya mau tanya Bapak, mohon maaf. Itu kalau PTK saya kemarin itu kan yang RPP 1 itu baru materi penyampaian melalui video. Tapi anak memang kurang paham Bapak dalam hal itu. Jadi yang RPP 2 seperti saran dari Bapak kan ada demonstrasi langsung. Maka saya yang RPP 2 tak buat untuk langsung praktek ke anak. Saya menunjukkan bagaimana cara sholat untuk orang yang sakit. Tapi dalam langsung praktek Bapak. Ya. Kalau begitu bagaimana Bapak? Nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa. Jadi apa itu prinsipnya? Saya ulangi lagi prinsipnya ya. Yang namanya PTK itu meniscayakan sebuah siklus. Mengapa harus siklus? Karena menurut perhitungan itu tidak bisa diperbaiki dalam satu langkah. Nah, kalau bisa diperbaiki satu langkah, ya sejatinya ya nggak usah di PTK-kan, gitu loh. Ya didandani ngono wae, wis ora usah nganggo gawe proposal PTK mbara. Jadi memerlukan telaah teori, memerlukan telaah teori, merancang prosedur itu karena apa? Karena memang dipandang bahwa tindakan ini itu memang perlu dilakukan dalam putaran. Gitu. Putaran. Memang harus diputar. Itu sama halnya ketika ingin menguji suatu teknik, suatu metode. Atau resep masakan. Bu Sofi, resep masakan. Kalau sekali masak enak, tidak ada jaminan itu kalau dibaleni enak lagi. Itu kemarin kebetulan. Tapi kalau diputar lagi, oh berarti benar. Kemarin begini dengan begini benar. Gitu. Jadi PTK itu begitu itu. Jadi mengapa kudu minimal pindo? Karena untuk memastikan bahwa perubahan yang terjadi, perbaikan dan itu dari tindakan yang sudah dirancang secara matang itu. Untuk memastikan bahwa itu bukan karena kebetulan. Oke, ini nampaknya memang ini penting saya karena nampaknya masih keliru memahami. PTK itu adalah seperti orang ke Jakarta, mandek Tegal, terus mandek Cirebon, terus mandek bukan. Itu bukan PTK. Ya, jadi PTK itu dandani sesuatu yang dipandang perlu didandani atau ditingkatkan dengan melalui riset secara sederhana, dirancang dengan teori, dipersiapkan prosedur, dilaksanakan dan diputar kembali. Minimal pindo. Karena minimal pindo, nek sing wingi kebacut wis apik, ya wis. Berarti kan tutup, rampung wis apik kok. Jadi terus gawe meneh saiki ganti kalau kemarin dipanggap kemarin dandan jok wis rampung saiki ganti dandan shock breaker. Gitu.
Nenek udah satu ya ditandani maning. Kalau memang karena memang sejatinya seperti itu ya. Makanya ini pelajaran penting bagi Bapak Ibu, pelajaran itu. Karena biar apa? Besok itu video terakhir ketiga itu adalah video yang paling cespleng. Itulah yang nanti akan Bapak Ibu unggah di video pembelajaran pada UK. Gitu. Makanya catatan-catatan kemarin ada siswa yang belum optimal, masih ada siswa yang masih berisik, belum dikondisikan. Itu bertahap. Nanti video ketiga itu video yang paling apik yang sampean miliki. Gitu. Nah kalau anak ya memang harus dikondisikan. Karena memang harus diberitahu lah nanti seperti bagaimana tadi yang saya sampaikan Bu Sofi, ya untuk sementara namanya juga untuk PPG ini, yang materi yang lain ya silahkan disiapkan pada tambahan jam lain gitu. Pokoknya ini khusus seperti wong barang gawe ya khusus. Jadi gitu. Barang gawe ya khusus. Sementara kalau memang ruang tamu lagi diperbaiki ya kursi ya singkirkan dulu, bibetnya ya singkirkan dulu. Ibaratnya begitu. Disingkirkan bukan dibuang, dipindah nggon. Ya, dipindah nggon. Ya nganggo ribet sedikit. Tapi sejatinya RPP 123 ini aslinya satu, tapi bukan berarti dilakukan 3 kali. Kalau dilakukan sekali, kayak tadi komentar saya dengan Pak Bambang, lah kalau bertahap berarti sampai rampung besok PPL 2 itu baru 1 siklus. Ya, berarti isih duwe separo maning. Padahal PPL wis bubar premen jajal. Kan wis bubar, saya suruh nungguin lagi. Soalnya putarannya rampung. Jadi ini keliling lapangan sekali, ini kan rampung. Ini Bapak Ibu siap-siap mau muter lapangan lagi yang sama. Tapi lari yang kedua. Besok lari yang ketiga. Begitu. Ini nampaknya isi pada bingung kayaknya. Ya. Begini Pak, menyimpulkan Pak, barangkali Pak. Berarti kita satu tema menyiapkan 3 skenario. Tadi kan yang PPL kemarin kan skenario pertama, terus yang PPL 2 ini nanti skenario ketiga, dan yang PPL ketiga itu adalah skenario yang terakhir dan yang paling sempurna. Seperti itu Pak G. Betul. Artinya kemarin kita di video pembelajarannya kita sebagai pengajar itu performanya sudah bagus, tapi kan untuk hasil di anak kan belum maksimal. Berarti nanti yang video kedua ini kita memfokuskan untuk yang hasil anaknya lebih optimal, dan yang terakhir berarti nanti hasilnya itu paling optimal. Begitu Pak G? Ya, betul. Makanya anaknya juga diberitahu. Iya. Jadi biar nanti tidak muncul ketika, Bu, ini materi wingi. Bukan. Jadi anaknya diberitahu. Kita dalam rangka untuk begini. Tapi memberitahunya nanti jangan pas di video. Memberitahunya sebelum rekaman. Betul. Ya. Jadi memberitahu anak-anak, ini memang Pak Guru sekarang ini lagi punya proyek. Proyeknya itu setelah saya Bapak Ibu Guru mempertimbangkan, anak-anak itu ternyata kan masih lemah pada bagian ini. Maka ya itu dikandani yang buri, begitu. Jadi biar tidak muncul nanti saat rekaman. Kalau muncul nanti kan ya namanya botong maning. nanti malah jadi aneh, nanti malah Bu, ya kemarin kan jadi ini di anak-anak dikumpulkan dulu, diberitahu anak-anak ya. Ini kan Bapak ini kan ada tugas untuk PPG, dan dalam tugas ini kan Bapak memang akan punya proyek, punya apalah gitu ya. Punya program ini untuk memperbaiki di antara apa yang selama ini anak-anak sudah pelajari. Dan setelah Bapak Ibu pertimbangkan dari sekian materi ini yang selama ini anak-anak masih kurang itu pada bagian ini.
Nah, Bapak dan Ibu sudah menyiapkan ini obat yang bagus untuk meningkatkan yang selama ini anak-anak masih kurang. Jadi begitu Bu caranya. Gimana Bu Sofi? Sudah bisa bisa dipahami? Saya Pak, saya Usahakan Pak. Loh, ya memang begitu. hanya dari dulu itu kan kita nggak di briefing seperti ini Pak. Iya memang. Jadi, Briefing itu ya. briefingnya 3 RPP yang berkelanjutan gitu. Jadinya kita fokusnya berarti setelah ini besok ini gitu. Ya itu yang kemarin saya katakan bahwa ada tahapan yang kebalik karena ada tuntutan integrasi. Kalau tidak ada tuntutan integrasi, artinya dewek-dewek, PTK dewek, terus mengajar dewek, nah itu nggak ada masalah. Sejatinya nggak ada masalah kalau dilakukan sendiri-sendiri. Cuma ini dilakukan sambil menyelam minum air. Jadi ini kembung. Sambil menyelam minum air. Kalau menyelam sendiri minum air sendiri ya sejatinya nggak masalah. Tapi untuk menunjukkan bahwa untuk memastikan bahwa Bapak Ibu siklusnya benar. Makanya kemarin itu kalau ada juga saya ingatkan ini PTK-nya belum rampung. Kalau baru satu putaran kok Bapak Ibu sudah membuat simpulan wis rampung, nah kita keliru ya. Ini berarti wis bubar. Ini sing bener durung bubar. Gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, ini belum terlambat Mas ya. Kalau memang mau membuat proyek baru masih ada kesempatan ya. Masih ada kesempatan. Boleh kok masih. Jadi yang kemarin keliru, berarti keliru ya kemarin. Sekarang gawe sing anyar, tak rancang 2 kali, RPP 2, RPP 3. Angsal. Boleh, monggo. Saya tidak. Gitu. Ya. Siap Pak. Yang lain gimana? Pak Tahila, Pak Fuad. Yang lagi. Iya Pak. Sudah Pak semuanya. Pak Bakrodin gimana? Pak Bakrodin itu besok kalau mengunggah video, pada saat mengunggah video pertama harus dipastikan video itu harus dikompres. Oke. Terus yang kedua, Melayu nggon sing kira-kira sinyalnya manjang kenceng. Ya, Melayu sing kantor di Facebooke ya kena. Utawa manjat kelapa disit ya kena. Anak manjat kelapa sih. Jadi pada saat unggah itu memang diperlukan sinyal yang stabil. Kalau ke sekolah bila perlu sekolah, kalau ke kecamatan bila perlu ke kecamatan, kalau bila perlu nyamper kancane anak sing kira-kira sing ya gitu. Pada saat mengunggahnya, pada saat rekamnya, ngeditnya sih bisa sendirian, nggak perlu sinyal. Tapi begitu mengunggah memang perlu sinyal. Itu mengunggahnya itu perlu sinyal, apalagi kalau videonya berat. Makanya kalau videonya besar itu bisa dikompres, bisa dikecilkan videonya. Memang akibatnya kurang bagus. Itu iya memang ya. Jadi kalau video dikompres itu kelemahannya memang kualitasnya turun. Kualitas gambar tapi kalau audionya biasanya tidak. Kualitas gambar akan mengecil atau akan turun ya. Tetapi audionya biasanya tidak banyak berubah. Nah, tapi untuk mengunggah itu sampai finish, sampai video Anda terunggah itu memang perlu sinyal kuat. Ya, ini kemarin manjat ke apa disit ya apa yang dhuwur ngono. Karo ngepet janur, udah kupat. Pak, untuk durasi waktu 10 menit, 15 menit, Pak. Nah, standarnya 15 menit. Ya, 15 menit. Tapi sejatinya kalau besok pas UK itu disarankannya itu panjang, ada yang panjang. Yang versi panjang maksudnya, versi panjang. Untuk yang UK loh ya, untuk yang UK. Ya, untuk UK itu disarankan yang versi panjang. Mengapa? Biar komplit betul-betul itu lengkap. Karena nilainya kan begitu.
komponennya panjang. Jadi ada nilai apa itu pembelajarannya, nilai videonya sendiri, nilai apa itu kualitas gambar, kualitas suara itu sendiri-sendiri itu banyak komponen. Ya, jadi saya ingatkan, jadi RPP itu kalau memang mau baru ya belum ke budget ya buat aja baru yang nanti akan diulang pada RPP 3. Tapi kalau masih mau lanjut 1, 2, 3 ya berarti tinggal membenahi, mengoptimalkan. Prosesnya anak-anak diberitahu di belakang layar. Jadi ya, jangan sampai nanti muncul pada saat itu nanti ya namanya malah repot. Jadi memang ya harus disampaikan. Jadi perbaikan itu besok lagi kalau Bapak Ibu PTK ya harus terbuka dengan anak-anak. Jadi terbuka. Bila perlu anak itu dimintai pendapat. Itu lebih jasmani. Gimana ya biar anak-anak, oh ya saya usul begini Pak, saya kelompoknya diganti. Wah itu bagus. Jadi partisipatori artinya juga melibatkan anak-anak untuk mengoptimalkan itu. Wah itu lebih jasmani seperti itu. Jadi misalkan kemarin karena begini diskusi misalkan, diskusi itu kalau pintar ketemu pintar ribut, pintar bodoh ketemu bodoh anteng meneng bae secara bubar-bubar. Itu dia plus. Jadi kan orang diskusi kelompok sing pintar ketemu pintar, wah ini ayal-ayalan. Terus ya kesimpulan malah ora rampung. Nah, sing belalah lemah ketemu lemah malah anteng ora ono suarane. Ya. Nah, itu makanya harus dipertimbangkan ya. Jadi seperti itu nggak apa-apa, malah anak-anak diminta untuk pendapatnya. Bagaimana ya anak-anak biar ini optimal itu. Nah, kalau itu anak-anak itu diajak seperti itu, sehingga anak itu terlibat. Anak terlibat, anak juga merasa merasa enjoy dengan proyek itu, wah itu hasilnya akan luar biasa. Ya, hasilnya akan luar biasa karena juga anak memberikan masukan terkait dengan teknis. Begitu ya. Gitu. Halo, gimana Pak Bahrodin? Pak Bahrodin. Ya. Ya. Nah, insya Allah. Tanya, Pak. Ye, monggo. Ye. Silakan, masih ada waktu. Ye, tanya, Pak. Terkait yang PPL 1 ini ya, PPL 2 ya. Berarti 1 RPP-nya RPP 2 ya berarti. PPL-nya masih 1. PPL 1 RPP 2 ya Pak ya. Terkait dengan ini kayaknya teman-teman juga sama, tapi alhamdulillah lah tadi dapat pemahaman dari panjenengan, jadi kita nanti berusaha untuk memperbaiki. Kita semuanya fokusnya ke RPP 2 itu maksudnya pelajaran berikutnya, masih satu materi tapi melanjutkan gitu. Ternyata kan tidak, memperbaiki yang kemarin itu kita semuanya fokus ke materi berikutnya ke itu. Tetapi nanti kita perbaiki, bahkan barangkali nanti ada teman yang sudah melaksanakan itu, sudah nyoting lah gitu. Tapi materinya materi yang selanjutnya. Jadi kan berarti kita akan ulang. Jadi pertama kami minta waktunya Pak. Berarti kita rada mundur lagi karena kita akan memperbaiki. Waktunya kan Pak. Waktunya kan. Meskipun panjang tapi kan kemarin saja kita lambat semua Pak. di belakang itu lah. Iya. Itu yang pertama. Itu yang kedua terkait tadi Bapak menyinggung tentang UK itu ya. Saya pernah mendengar, apa ini benar atau salah, bahwa video dan RPP yang UK itu bukan video atau RPP yang ketika peer teaching ataupun kompre ataupun PPL. Nah ini seperti apa Pak? Benar apa enggak? Iya. Apa hanya videonya saja yang baru, tetapi RPP-nya boleh ngambil yang bukan bekas ya, hasil dari PPL atau dari dari peer teaching dan sebagainya? Karena ada pernyataan katanya harus harus beda. Lah kalau beda kan berarti kita nyari materi yang original lah ya, yang belum pernah tersentuh di peer teaching atau di atau di PPL. Itu seperti apa Pak? Terima kasih. Oke, jadi yang terakhir itu anggapan yang terakhir itu keliru, tidak benar. Jadi boleh. Cuma memang nanti
di bagian bagian awal pembuka pengantar video yang diunggah UK itu memang ada pengantarnya. Tetapi setelah diantarkan ya video yang ketiga itu tadi nanti. Jadi begitu. Bedanya adalah ada pembukanya. Jadi pembukanya, pengantarnya, Assalamualaikum, begitu, saya Fatahillah dari gini, saya akan itu, kan PPG gitu, itu nanti dipasang, ditempel di bagian ngarep, gitu. Jadi makanya bedanya ya covernya, tetapi isinya itu, saran saya itu adalah video yang ketiga, gitu. Jadi orang kudu sing anyar, enggak. Tapi kok beda? Ya beda, wong dibungkus. Kan dibungkus jadi beda. Ya, bukan sama persis, memang beda dibungkus. Sama saja ketika tadi saya sampaikan, Bapak Ibu membuat rekaman untuk bahan materi pembelajaran, ya, diunggah di YouTube, itu nanti masuk ke portofolio. Jadi makanya ada yang dipisah. Jadi Bapak Ibu sebelum yang pengajaran live langsung, tapi juga menyiapkan rekaman untuk sendiri gitu, direkam dengan HP, kemudian diedit atau kemudian ditayangkan cuplikan saat pembelajaran. Itu jadi video Bapak Ibu bisa dipakai, tapi bisa dipakai pembelajaran ya bisa, dilampirkan menjadi media pembelajaran ya bisa, besok dilampirkan di portofolio juga bisa. Ya, jadi sejatinya satu materi itu bisa dipakai untuk double-double. Sama dengan Bapak Ibu punya seragam, punya batik, gue kondangan ya kena, gue tahlilan ya kena, gue ya juga kena, begitu. Itu Pak ya. Jadi orang kudu anyar kabeh, nanti repot anyar kabeh. Jadi orang kudu anyar. Tapi kalau yang untuk UK ada pengantarnya. Ada pengantarnya tadi, ya. Pengantarnya adalah ya hanya kalimat pendek. Assalamualaikum, saya Fatahillah, baru ini akan ini. Gitu ada pengantarnya berapa detik lah itu. Berapa detik kemudian ditempel di depan. Oke, masih ada yang penasaran? Iya, ya sayangnya memang pertemuan hanya begini sih, jadi orang bisa langsung ya, pertemuan begini. Ini Pak Zainal Mutakin kok gelap gulita kayak di Gua Lawa sih, gimana? Kameranya ini agak rusak. Waduh, loh. Nah itu gelap gulita kayak gitu, kayak di Gua Hiro, gitu. Nah, iya siang aja begitu apalagi malam. Mana? Itu penjenengan keluar sana, keluar ke emper sana loh, ke halaman untuk tempat olahraga anak-anak itu. Kelihatan. Kameranya apa ini, Pak? Nah iya, kamera itu bisa diakali sejatinya. Saya kalau ngajar, kadang ngajar dari sampai malam, saya kalau ngajar malam tetap pakai lampu di depan. Sorot itu panennya. Jadi begitu. Ya untuk mengantisipasi. Madepnya keliru. Penjenengan Pak Zainal itu madepnya ke arah cahaya. Jadi caranya itu menghadapnya ke cahaya, itu akan mukanya lebih terang. Kalau mengungkuri cahaya, ya otomatis ya akan backlight-nya itu. Ya, jadi harus menghadap cahaya. Oke, masih ada yang masih ragu-ragu atau masih atau kaget atau kaget? Jelas, Kaget. Soalnya jadi benerin ya malah yang kedua ini Pak yang disesuaikan dengan komentar-komentar itu. Bukan yang pertama. Saya kok mengapa tulisan saya begitu refleksi itu untuk pertimbangan penyusunan RPP berikutnya itu kan tak bulan balik ini begitu. Jadi dasarnya itu diantaranya. Saya kiranya RPP yang kedua itu yang diperbaiki sesuai komen Pak. Ternyata kan RPP yang pertama. RPP pertama. Jadi dilengkapi, apalagi RPP-nya itu terus terang kemarin itu belum ada yang bagus banget.
RPP-nya itu belum ada yang bagus banget. Banyak kekurangan memang, Pak. Ukuran bagus itu 9, Bu. 9 ke atas itu. Kan nilainya kan begitu. Nilainya itu 678 itu kelasnya sama. Itu kan kelasnya sama. Bapak Ibu kan lihat itu di penilaian. Penilaian itu 9, 10 itu yang bagus, 6, 7, 8 itu kelompoknya sama. Dan RPP-nya Bapak Ibu itu masih 70-an. Ya, itu. Jadi belum bagus banget itu. Yang kalau bagus itu 8 di atas 8, bahkan kalau yang bagus ya 9, 10 itu. Jadi kalau nilainya 9, 10 itu baru yang bagus. Tapi kalau nilai 8 masih siklus 1, Pak. Itu belum bagus. Jangan anggap 8 itu belum bagus. Nah, berarti kan nanti kita RPP nanti perbaikan. Saya 9 lah. Nilainya 10. Iya, dan nilai itu untuk dipakai. Saya tetap menggunakan nilai itu untuk dipakai. Nilai bukan untuk pajangan. Jadi kalau memang 10 ya 10. Ya. Keliru kalau guru misalkan juga punya pendapat tuh rapot nilai anak ya maksimal 9, enggak. Nilai 10 kalau memang 10 ya 10. Kalau Bapak Ibu 10 ya 10 gitu loh. Siap. Ya. Jadi jangan merasa kalau sudah apalagi 81 baru gitu, apalagi 77, 78 itu sudah bagus, itu masih perlu harus lanjut ya. Oke, masih 5 menit lagi, silakan. Oke, Pak. Oke, terima kasih atas waktunya, Pak. Kalau tadi teman-teman sudah mengupas tuntas tentang RPP, yang ingin saya tanyakan tentang PTK, Pak. Untuk laporan PTK, saya kok ada semacam mispersepsi di komentar baik dosen maupun guru pamong, Pak. Kalau untuk jenengan, sepahaman saya yang saya pahami itu untuk laporan PTK berarti hanya istilahnya bab 4-nya gitu, Pak ya. Kemudian tetapi kalau yang Ibu guru pamong inginnya itu yang utuh, mulai dari proposal itu mulai dari bab 1 sampai bab 4 sampai dengan siklus 1. Kalau untuk yang PPL kemarin. Mohon tanggapannya, Pak. Oke. Itu memang ada dua versi ya. Ya, ada dua versi. Intinya itu kalau PTK tahap 1, tahap 2 siklus 2 itu memang PTK-nya belum rampung. Itu sama kalau itu. PTK belum rampung. Kalau PTK-nya wis rampung, salah. Terus ngono wae daripada saya komentar angel-angel pokoknya sing bener durung rampung. Rampungnya itu nanti kalau wis praktek rampung itu baru jadi nanti kalau putaran kedua PPL 2 ya RPP 3 itu memang pol-polan. Itu wajib kudu rampung. Nah, sementara ketika RPP 1, RPP 2 itu sampai di mana itu memang selama ini ada dua pola. Polanya ada yang dari awal sampai di mana dia mengerjakan. Nah, ada juga ya surah apa-apa, ada toleransi yang penting satu dideskripsikan, dianalisis. Yang penting harus diingat bahwa fokus itu pada siklus sesuai dengan itu. Apakah ngarep terus tekan mandek di situ, apa hanya di situ toh? Kalau saya kok fleksibel saja. Dua-duanya saya apresiasi. Jadi ibaratnya misalkan mau dari sini sampai ke sini boleh, dari sampai sini boleh. Nah, tapi wong sininya jelas bagian proposal, sini tekan sini. Kalau saya ya saya bolehkan juga. Wong jenenge gaban urung rampung. Ya, daripada ngesuk baleni maning malam berani itu menurut saya boleh kalau saya membolehkan. Ya, tapi ada juga yang menghendaki dari sini sampai sini. Besok sini lagi sampai sini. Lah itu kan namanya balen-baleni, ya kan? Besok lagi sini sampai sini. Ya. Siap. Jadi kayak gitu, Pak ya. Kalau saya dalam hal ini saya
bisa memahami ya. Jadi boleh saja di sini boleh, di sini boleh, tapi ketika terakhir itu komplit utuh ya. utuh. Kalau terakhir utuh, tapi ketika pertama kedua itu orang utuh orang apa. Ini kalau nyong kayak gue, jadi orang utuh orang apa. Terima kasih Pak. Tapi ketika terakhir ya kutu-kutu gitu. Siap, sendika dawuh Yai. Terima kasih. Gitu. Wes, sampun ya. Nggih, siap. Iya, Bapak. Nggih, Pak. Sampun. Kami mendapatkan pencerahan yang Kalau ada yang jelas nih, Pak. kalau ada yang masih belum jelas nanti saya yang sejak awal itu kan komplit ada Pak Samsul, Pak itu mestinya ya nanti kalau yang enggak apa itu masih keder nanti share di grup atau bertanya Japri kepada yang tadi yang terlambat Japri yang awal-awal itu ya. Siap. Itu jadi gitu. Pak Samsul siap kan? Siap. Paham kan? Siap, Komandan. Nah, ya nanti adik-adiknya kalau adik-adiknya jadi teman-temannya kalau jelaskan gitu. Nggih. Kalau mentok lagi ya nanti meeting lagi. Ya, meeting lagi. Ya, begitu ya, campur ya. Baik. Semoga ada manfaatnya. Amin ya Allah. Ya siang ini dan semoga sehat, lancar. Amin. PPL selesai dengan lancar, akhirnya nanti Amin. juga semuanya lancar dan syukur Amin. bisa lulus semua yang kelas. Amin ya Allah. Amin. Begitu kita akhiri dengan kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma bihamdika astaghfirullah. Asyhadu an la ilaha Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.